Ini poin pertama. Poin yang kedua yang terakhir. Niki kalau lihat kiriman WA dari Abah Hari, gabungan dari beberapa majelis taklim. Nggih, itu majelis taklim 11. Bergabung pada siang hari ini bertepatan hari Jumat. Waktunya berkah, tempatnya berkah, dan insya Allah acaranya juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ingin saya sampaikan, kenapa orang itu harus mengaji? Kenapa orang itu harus mengaji? Kenapa? Kenapa sih kita harus mengaji? Kenapa kita harus hadir majelis taklim? Jawabannya, untuk membenahi ibadah kita. Sebab ibadah itu harus diawali dengan ilmu. Nggih. Ilmu untuk ibadah bagaikan imam untuk makmum. Sholat berjamaah, softnya sampai belakang, tapi imamnya tidak ada. Nopo sah jamaah? Kurang apa? Sah jamaah? Buatan ada orang ibadah, tumpukan ibadah, tapi buatan tidak ada ilmu. Maaf, saya khawatir ibadahnya itu salah. Terus ilmu lebih didahulukan daripada beribadah. Ulo tentu ada contoh simpel. Ada orang ini statusnya koki, apa? Dari ahli masak. Setiap masakan yang dihadirkan teng depan jenengan dalam apa boten? Kok meneng kabeh ini? Nggih. Kok nggih? Statusnya koki. Pinter masak, yakin masakannya mesti enak. Sama gini, sama mikulo sing masak jenengan pronam. Saestu. Kula niku mboten pernah delok dapur. Ayo, purun. Saumpami wonten gule depan jenengan. Cita sing masak ustaz, jenengan pun masak. Tak jamin orang uyai. Loh, ini sekedar contoh. Kenapa Anda tadi mau makan masakan koki? Karena koki punya wawasan di bidang masak. Begitu pula kita ketika beribadah, ketika amal soleh, jangan sekedar amal soleh, diilmuni terlebih dahulu. Bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita menyikapi ini amal soleh? Ini sah atau tidak sah? Ini benar atau tidak benar? Al ilmu imamul amal wal amal tabi'. Ilmu itu adalah imam untuk amal, dan amal adalah makmum bagi seorang ilmu. Yang kadang-kadang nonton tiang ngomong ngeten, muja ngaji, sepenting lagi sholat. Orang kok muja ngaji, sepenting lagi puasa. Ini tiang perlu dihadirkan. Bapak, saya ingin cek Anda wudhu, tolong wudhunya Bapak. Saya ingin cek, tolong sholatnya Bapak. Kalau Bapak meremehkan ilmu, tolong saya ingin lihat wudhunya kayak apa. Tidak bisa dia berwudu kalau tidak punya wawasan. Minimal wudunya sah ketika dia melihat temannya berwudu. Jadi tidak mungkin orang sholat sebelum dia punya wawasan. Minimal dia sudah pernah melihat orang sholat. Terus bukan sakit orang itu lepas dari majelis taklim. Zaman dahulu di kota Hadramut, kalau belajar di kota Hadramut, ada salah satu daerah itu tempat dia mungkin dia punya rutinan tiap hari itu kalau berjalan kurang lebih 2 jam pakai kaki. Jalan apa? Kaki. Dan orang ini buta. Bayangin, orang buta keluar dari rumah punya rutinan di tempat yang dituju kurang lebih berjalan berapa? 2 jam. Nah, dengan tenggeliau sampai memiliki berapa jam? 5 menit, 2 menit, 3 menit. Terus alhamdulillah kaki kita sehat, mata kita sehat, mudah-mudahan sehat, dohir sehat. Ini tiap hari pulang pergi dari rumah menuju majelis taklim rutinan 2 jam berjalan dalam kondisi mata buta. Karena dia tahu harga ilmu. Satu majelis kita hadiri seperti 1000 rakaat sholat. Ibu-ibu yang hadir yang pernah sholat 1000 rakaat angkat tangan. Saat itu saya gak pernah. Detik ini dengan diganjar kalian Allah 1000 rakaat. Ditambahi kalian Allah menjenguk 1000 orang sakit. Mohon maaf, sampai kita ini ada rumah sakit. Apa ada 1000 orang sakit? Mungkin dicek nggih. Nonton ini dengan tanggal tinggi, nggih. Ada orang menjenguk 1000 orang sakit. 1000 orang sakit. Masya Allah. Mungkin dengan umur kita belum pernah, Pak, Ibu. Kita jenguk sampai 1000 orang sakit. Ditambahi melayat 1000 jenazah. Berarti 1000 tambah 1000 tambah 1000 cukup dengan setengah jam kita hadir di majelis taklim. Makanya niki orang buta gepeng iler dia berjalan. Napa gepeng iler niku? Basa Tuban iki orang niku.
Dalam kondisi apapun nggak peduli dia buta, dia tetap berjalan demi untuk mendapatkan 1000 rakaat dan pahala 1000 menjenguk orang sakit dan pahala 1000 melayat jenazah. 1000 rakaat berapa fatihahnya, doanya, zikirnya. Satu orang sakit kita ziarahi 70.000 malaikat mendoakan pulang pergi, dan satu jenazah yang kita hadiri kita mendapatkan 2 qirat pahala segede gunung Uhud. Alhamdulillah. Suatu ketika orang ini berangkat dituntun sama putrinya. Sampai di tengah jalan, si ayah ini pengen qada'il hajah. Maaf, perutnya sakit, ingin qada'il hajah. Nak, berhenti di sini sebelum kita lanjutkan ke majelis taklim. Bapak perutnya sakit, tolong siapkan, bapak mau qada'il hajah. Anaknya punya ilmu, cara, adab dan akhlak, cara untuk beristinja. Sehingga anak tersebut ngomong, bapak, saya tupuk-tupuk dulu tanahnya supaya lembek agar najisnya tidak nyiprah. Makanya sungguh sangat disayangkan ono wong nguyuhe ambek berdiri. Gitu oke. Sungguh disunahkan ketika kita qada'il hajah itu dianturi untuk duduk supaya najisnya tidak nyiprah. Kalau di dalam padang pasir kita dianjurkan untuk numpuk-numpuk tanahnya supaya lembek agar najisnya tidak mencrat. Pun setelah selesai qada'il hajah, bapaknya ngomong, nak, ayo balik ke rumah. Tuh, bapak, kita belum menimba ilmu. Bapak mengatakan, bapak sudah dapat 1 ilmu dari kamu, dan bapak berjalan 2 jam itu rutinan cuma mendapatkan 1 ilmu. 1 ilmu. Keluar dalam kondisi buta, pulang pergi mengambil 2 jam. 10 kali panjenengan itu setiap majlis berapa ilmu, Bu? Fatah ilmu. Alhamdulillah. Maka semoga kita bisa istiqomah.